Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman hukum. Apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Indonesia. Bertemu dengan saya seperti biasa di channel yang sangat dinanti, insya Allah ya bang. Amin. Amin. Ada Cucu dan juga ada rekan saya seperti biasa, advokat yang selalu setia di channel hukum ini. Ada Bang Dendi Zuhairunisa. Ya, betul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Jangan pakai bahasa Indonesia mulu dong. Mbak kabarnya bang? Itu bahasa Padang, saya bukan orang Padang. Oh. Jangan biarkan damai ini pergi. Kalau Bang Dendi kan orang Sumatera Selatannya ada, ya kan? Darah Bengkulunya ada, terus darah Jambinya ada, darah Kading tuh Bengkulu ada, Bengkulu, ya. Coba pakai berbagai macam kita sapa teman-teman hukum lewat dialog bahasa daerah dari lingkaran Bang Dendi. Coba kita tes ya teman hukum ya, sebelum kita mulai kayaknya kita bridgingnya dengan salamnya dengan menggunakan bahasa daerah lokalnya masing-masing. Bang Dendi deh, lo kan ngakunya orang Jambi kan? Coba. Apa kabar teman hukum? Apa kabar teman hukum? Bahasa Jambi. Bahasa Bengkulu? Bahasa Bengkulu, bahasa yang suku saya, Iya. suku Lembak ya. Aha. Namanya kabar. Apa bang? Namanya kabar. Namanya kabar kuat hukum. Aha. Itu baru bahasa mana ya? Bisa namanya kabar, bisa apa kabar teman Oke. teman hukum. Oke, itu kan ternyata dari Indonesia tuh kaya Bang Dendi. Ya. Dari kamu bahasa apa kabar aja udah berbagai macam. Kalau dari saya kan saya sukunya namanya Cece ya. Orang Sunda atau Cece mah kumaha damang teman hukum. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehatnya. Seperti biasa ada Cece di sini gitu. What? Sunda gitu. Ya. Oke, kabarnya gimana hari ini? Sehat dong walafiat ya? Alhamdulillah hari ini saya sehat, segar. Kalau misalnya sehat segar, mestinya ada tips dua nih sebelum kita masuk lagi ke lembar pertanyaan, biar sama-sama kita sharing session supaya tetap sehat di kala pandemi. Orang-orang banyak yang mengatakan nih pandemi nih nggak beres-beres nih, kantong udah mulai bolong, bukan bolong lagi bang, udah bolong dijahit bolong lagi, dijahit bolong lagi. Nah gimana supaya semuanya dalam keadaan baik-baik aja, terus sehat walafiat? Yang pertama menurut saya menikmati apa yang menjadi cobaan atau ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kalau kita menikmati apapun bentuknya, ada pandemi, tidak ada pandemi, kantong bolong atau tidak gitu ya, nggak punya uang, selama kita masih bisa menikmati, kita nikmati dengan baik, maka kita akan berbahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itu adalah pada diri kita, bukan pada orang lain. Gitu. Jadi balik lagi ke dirinya masing-masing gitu ya. Kalau Dirinya misalnya masing-masing. kalau punya masalah ya sebaiknya Nikmati aja masalah itu, karena hidup kita ini adalah permainan dan sandiwara. asik. Dunia ini panggung sandiwara, asik. Lagunya siapa itu? Duh, God tolongin dong, gue agak lupa nih. God bless loh. God bless ya. Kalau lagu dangdut aku tahu, lagu Ayu Ting Ting aku tahu. Iya. Karena kan aku siarannya di radio yang mutarin lagu dangdut sama lagu Indonesia. Harusnya ada ya gue ya. Harusnya ada. Maaf lagi skip. Dunia ini panggung sandiwara, mengapa kita bersandiwara? Ya Allah, udah nyanyi aja dia. Oke. Lupakan sejenak masalahmu. Yang sekarang kita fokus kembali ke masalahnya teman-teman hukum yang udah bertanya ya. Yang pasti buat teman hukum nih, kalau misalnya kamu tuh belum pada subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe, like dan juga channel ini. Dan kalau bisa share ke semua orang ya. Ya, tolong di share, tolong di like, tolong di komen gitu ya. Karena membantu dan mendukung kami, mendukung channel ini. Mendukung channel ini. Dan Oke. saya jadi semangat. Oh gitu ya bang? Iyalah. Tunjukkan semangat abang. Semangat. Oke, kita semangat membuka lembaran-lembaran yang udah masuk ke emailnya teman hukum ataupun WhatsApp-nya ataupun komentar di Instagram, di kolom komentar YouTube juga. Yang pasti buat teman hukum segera dibacain ya. Makanya buat teman hukum tetap di channel hukum ini dong pastinya. Di mana bang?
di DZ Finsa Official. Segera kita baca deh. Baik, kita melanjut teman hukum. Ini pertanyaan dari teman hukum yang sudah bertanya lewat komentar dan juga lewat WhatsApp dan juga email di djfinsallo@gmail.com. Tapi sebelum kita membaca pertanyaan dari teman hukum yang akan kita bahas hari ini, saya akan coba dulu sapa-sapa teman hukum yang sudah memberikan komentar di channel kami sebelumnya ya, di channel kami beberapa minggu yang lampau. Boleh ya, Bang? Boleh dong. Sapa dulu ya buat Ali Rahman. Apa kabar Bang Ali? Selalu setia sama kita nih, sama DZ Finsa Official. Thank you so much ya. Berikutnya ada Mas Agus, ada Febri Susiwi juga, ada Mas Saungguras apa nih? Namanya lucu ya. Terus juga ada Mas Arka ya. Terima kasih juga untuk yang sudah berkomentar dan juga untuk teman hukum yang sudah menjawab lagi, yang sudah kirim pertanyaan lewat email tapi belum sempat dibaca. Ini mohon bersabar. Lewat WA. Mohon sabar ya, ada WA beberapa, terus juga ada juga bertanya lewat email juga lumayan banyak. Sabar sayang, antri ya Bang. Bang Dendinya juga lagi atur waktunya supaya konten ini selalu ada setiap Sabtu ataupun Minggu ya Bang ya. Betul. Ya, seminggu ini sekali lah pokoknya. Seminggu sekali ya. Kalau seminggu 2 kali, ini kayaknya Abang lagi lumayan nih. Lumayan bepergian. Lumayan 2 minggu sekali. Ya, kalau seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Kerjaan itu doang. Bang Oke, ini ada yang WhatsApp juga ke Bang Dendi Finsa, Bang Dendi Zuhairi Finsa. Saya mau bacain dulu ini dari Alfian. Apa kabar buat Alfian? Bang Dendi, saya mau konsul dulu ya. Saya Alfian. Kalau saya punya kontrak kepengurusan izin apartemen belum dibayar, ini gimana Bang? Meleset jauh dari janji. Berarti dia wan prestasi tuh, ingkar janji kan, meleset ya. Bukan melesat kan, meleset. Bang, lagi deh. Nanti jatuh dong artinya, Pleset, enggak dong. Ini meleset dari jauh dari janji. Mungkin harusnya Jatuh udah jatuh tempo mungkin ya. Harusnya Bang, lagi deh. Tadi kan Abang bilang wan prestasi, ingkar janji berarti kan. Nah, sebenarnya ini ada kontraknya loh, Bang. Ya, gini. Jadi saya jelasin dulu soal bahwa yang dimaksud dengan wan prestasi itu apa. Wan prestasi itu kan ada perjanjian yang disebut dengan wan prestasi berarti ingkar janji. Ingkar janji itu apa saja, bisa jadi dia ingkar janji di dalam pembayarannya, dalam waktunya, waktu pembayarannya terlambat atau nilainya. Nilai dari perjanjian itu sekian, misalnya 500 juta, tahu-tahu dibayar 300 juta. Itu juga wan prestasi, ingkar janji, tidak memenuhi prestasinya. Atau berbeda dari kontrak yang diperjanjikan, harusnya pembayaran pakai pembayaran harus cash misalnya gitu atau apalah, tapi kemudian dia menolak dari tidak memenuhi perjanjian itu gitu ya. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu dianggap adalah undang-undang bagi para pihak tersebut. Kalau dia memang ada kontraknya, nggak tuh? Ada kontraknya gitu. Jadi, nah, tapi gimana caranya Bang supaya ini bisa bayar? Kan jelas kontraknya ada. Tadi Abang Dendi juga kan udah menjabarkan gitu kan. Ya. Berarti kan menyalahi aturan dong. Udah ada kontrak gitu tapi nggak dibayar. Nah, gimana caranya untuk bisa biar dibayar gitu Bang? Nah, jadi gini. Dalam pasal gini ya, pasal kalau dia mau biar dibayar itu kan, kalau orang melakukan wan prestasi itu ada akibat hukum yang jadi kepada orang yang melakukan wan prestasi gitu ya. Di dalam pasal 1243, pasal 1244 gitu ya, di dalam Kitab Undang Hukum Perdata disebutkan, ini saya bacakan ya, pasal 1243. Ya. Pasal 1243 nyatakan bahwa pergantian biaya
kerugian dan bunga karena tidak dipenuhnya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Ya. Itu pasal 1243 Ya. KUH Perdata. Pasal 1244. Nah, saya baca juga. Pasal 1244 itu debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Jadi hukumannya apa bagi orang yang melakukan wan prestasi dalam sebuah perikatan, dalam perjanjian gitu ya. Bagi orang yang melakukan wan prestasi dalam perjanjian, misalnya debitur yang berhutang itu kepada orang yang memberikan hutang, Krediturnya maka gitu ya. kepada krediturnya, debitur kepada krediturnya, maka debitur itu wajib dia dapat hukuman untuk membayar hutang itu beserta bunganya. Karena kelalaian waktunya gitu kan. Iya. Berapa kerugian karena lalai itu ya kan? Ya, berapa kerugian yang karena lalai itu. Kemudian dibayar bunganya juga gitu. Biayanya, kerugiannya, misalnya pergantian biayanya ada. Terus kerugiannya juga dibayarin. Terus dengan bunganya sekalian gitu. Karena dia lalai, nggak tepat waktu dilakukannya gitu. Nah, itu akibat dari orang melakukan wan prestasi. Ya. Jadi itu yang apa bagi orang yang melakukan wan prestasi itu begitu. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan kalau ini kondisinya seperti ini. Gimana Bang? Soalnya kan kayaknya Alfian nih udah gregetan gitu ya. Ini kita mesti ngapain supaya ya sama-sama enak lah gitu. Ya nggak sih Bang? Ya supaya selesai lah masalahnya Alfian ini Bang. Ya, pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dinyatakan misalnya gini. Pasal 1238 KUH Perdata saya bacakan ya. Debitur tuh dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta atau berdasarkan atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jatuh tempo. Jadi apa langkah awalnya Ya. gitu? Maka biasanya kita akan lakukan somasi dulu, peringatan gitu ya, bahwa biar kamu udah lalai nih dari prestasimu gitu, dari kontrak yang perjanjian yang sudah kita berikan. Jangan-jangan yang kalau kita nggak disomasi sepakati dia nggak, bersama. mungkin nggak sih? Jangan-jangan kalau nggak disomasi dia malah makin lalai, atau jangan-jangan ini dalam hal mungkin saja terlupakan gitu. Mungkin nggak sih Bang? Ya tetap on prestasi Oke. karena dia lalai atau dia melupakan dari Kewajiban perjanjiannya dia di ya, perjanjian kontrak itu ya. Oke. Jadi dalam perjanjian itu apabila sudah ada perjanjiannya maka dibikin surat somasi. Karena kan pasal 1238 tadi jatakan lalai dengan surat perintah nih, sudah pakai surat perintah, sudah pakai surat teguran, somasi segala macam. Itu kalau dia masih lalai maka ada ancaman hukuman yang melalui pasal 1243 tadi KUH Perdata dan 1244 KUH Perdata tadi. Iya. Jadi kalau orang debitur itu lalai maka dalam pasal 1238 kita melakukan somasi dulu. Iya. Somasi yang pertama gitu ya, berikan peringatan dia lalai, maka somasi kedua gitu akan dilakukan. Oke. Kalau masih lalai juga dilakukan somasi ketiga atau tidak itu somasi keduanya dianggap somasi terakhir gitu atau somasi ketiga. Biasanya 3 kali sih somasi. Kalau masih lalai juga maka bisa sangat memungkinkan punya dasar untuk melakukan gugatan wan prestasi ke pengadilan. Oh, oke. Ini kalau misalnya di somasi biasanya kan ini Abang Denny bilang tadi somasi pertama, kedua dan ketiga. Kalau nggak gugat gitu ya Bang? Ya, Gitu. artinya kan dia tidak mengindahkan apa yang menjadi somasi itu. Nah, dasar hukumnya sudah ada tadi, ada perjanjian, ya. Ya. Menjadi alat buktinya, ada dasar perjanjiannya, ada
invoice-nya, ada permintaannya juga Iya. gitu ya, ada. Nah, itu sudah cukup menjadi dasar untuk melakukan gugatan wan prestasi Oh, gitu. ke pengadilan. Ke pengadilan ya. Harapannya sih baru somasi sekali langsung terjadi ini itikat baik ya, Bang. Ya dong, karena cedera janji itu kan dia apa wan prestasi cedera janjinya? Cedera janji kan prestasi itu perjanjian. Ada perjanjian tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak itu seperti undang-undang bagi kedua belah pihak itu. Berarti kedua belah pihak itu harus melaksanakan perjanjian itu. Itu kan disebut di dalam pasal 1338 KUH Perdata Iya. gitu ya. Nah, yang kedua kalau dia masih melakukan cedera janji itu seperti lalai tadi ya, terlambat waktunya gitu ya. Atau nggak mengindahkan malah. Tidak sesuai, maka dilakukan somasi Iya, gitu iya, kan. iya. Setelah dilakukan somasi tidak mengindahkan, tidak punya itikat baik, ya gugat. Gugat ya. Tapi ketika pas lagi proses gugat baru dapat itikat baik gimana, Bang? Bisa, Bisa karena nggak kan sih? dalam gugatan itu ketika orang di pengadilan negeri itu gugatan pertama biasanya kalau dia punya itikat baik, maka dia akan datang juga pihak tergugat. Oh. Misalnya dia dengan alasan macam-macam lah alasannya ya yang punya terjadi. Biasanya ada mediasi dulu sebelum ketika daftar gugat dipanggil pihak tergugat, pihak penggugat gitu oleh pengadilan. Ya. Maka ada mediasi yang diberikan oleh pihak pengadilan Oh. melalui mediator. Mediator Oke, itu oke. ada dua, ada Ya. mediator hakim, Aha. ada mediator non hakim di Iya. pengadilan itu. Nanti tinggal pilih oleh para pihak gitu ya. Oke. Jadi di situ biasanya dianjurkan mediasi, diselesaikan di luar pengadilan. Artinya kan diproses secara hukum ya, Pak. Ini kan otomatis kan diselesaikan secara hukum ketika di perjalanan ada itikat baik dari lawan kita gitu ya. Ya bisa selesai gitu ya, Bang. Bisa juga tanpa harus menjadi sebuah keputusan gugat, dijawab gugatannya, ada replik, ada duplik gitu. Iya, nggak panjang gitu, Nggak Bang. panjang. Ibarat kata kalau yang panjangnya segini harusnya kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan udah dikasih jawaban, ya bisa segini ya, Bang. Iya. Iya nggak sih? Jadi Durasinya. bisa selesai Aha. dengan perdamaian. gitu ya. Perdamaian. Nanti dibikinlah akta pandadingnya gitu-gitu di Wis. pengadilan. Panjang ya teman hukum ternyata ya, tapi apa? Ya itu kan nggak panjang banget kalau misalnya selesai dalam mediasi. Ah iya, ini tapi kalau kita diam aja nih Alfian, artinya kan lo kalau diam aja ya berlarut-larut juga ya, Bang. Ya, tidak ada kepastian hukumnya, maka saran saya untuk menyelesaikan itu jika tidak bisa diselesaikan secara pribadi-pribadi, untuk menyelesaikan itu secara baik maka gunakanlah pengacara. Karena artinya ada pendamping hukumnya gitu ya, pendamping hukumnya dalam melakukan tindakan. Nah, ada orang menganggap bahwa dengan pendamping hukum itu dianggap sudah pasti kita selesaikan secara hukum tanpa ada kekeluargaan. Tidak, belum tentu. Pengacara itu untuk mempermudah aja melakukan kesepakatan Ya. tidak mesti harus di pengadilan gitu. Kesepakatan bisa dibikin kembali dengan pengacara, Ya. didampingi gitu ya, sehingga tidak terulang kembali cedera janji itu. Iya, intinya ida ikhtiar, jangan diam aja, jangan cici-cici aja, dan jangan so tahu gitu kali ya, Bang ya. Ya cari pengacara yang terdekat lah atau yang dipercaya gitu Iya, kan, iya, yang iya, dekat. iya. Kalau nggak ada biayanya ya pakai bisa bayarnya cicil gitu. Gitu Dengan ya. pengacara, cari pengacara yang dengan biaya cukup standar karena dekat gitu misalnya. Iya. Cari yang kenal, lebih dapat harga yang special rate biasanya gitu. Special rate. Special rate. Special rate itu juga tergantung juga. Biaya lawyer itu kan untuk mendapatkan keadilan biayanya ya standar sih. Nggak ada yang mahal-mahal sebenarnya biaya lawyer itu. Iya. Tapi Dibikin aja kesepakatan, dibicarakan baik-baik dengan lawyernya gitu. Iya, benar. Yang penting silaturahmi dulu deh. Ini tuh paling utama, silaturahmi, ketemu gitu kan.
dapat obrolan yang baik, hasilnya juga akan baik. Betul nggak sih Bang? Betul. Kalau aku sih kayak gitu, ketika punya ada masalah apapun itu, bukan mengenai hukum saja gitu ya. Ini jadi ngelantur ke bidang lain, misalnya ada masalah pekerjaan, ketika aku share ke temennya sama-sama satu pekerjaan gitu, misalnya ada masalah soal iklan gitu ya. Terus saya share ke temen yang mengerti soal iklan gitu kan. Akhirnya kita ada sharing session, masalahnya cuma di sini doang, selesai. Daripada cuman bertanya ke Google, daripada cuma bertanya sama bertanya so tahu sendiri gitu, mendingan aku diskusiin, pada akhirnya kan selesai itu masalah. Kalau aku begitu. Ya benar, karena biasanya memang tidak memuaskan dalam bentuk jawaban apa yang kita cari. Di dalam hukum itu sudah biasa bahwa anak kuliah hukum itu di dalam teorinya ketika dia praktek menjadi praktisi hukum begitu, itu kadang-kadang banyak perbedaan yang tidak diketemukan dalam bentuk teori. Saya menganggap beberapa kali kalau teman hukum misalnya mencari dalam googling gitu, di googling gitu, tapi ketika menentukan penyelesaiannya selalu nggak ketemu. Saya paham, padahal udah tahu ini dasarnya. Kenapa tetap harus pakai praktisi hukum? Karena memang faktanya yang kuliah hukum saja 4 tahun begitu, kalau dia bukan praktisi hukum, dia akan menemukan hal-hal yang dia anggap kok nggak ada gitu di dalam perasaan di kampus kayak diajarin nggak gitu diajarin gitu, nggak ada teorinya, kok nggak ada bukunya gitu. Iya benar banget. Karena tuh prakteknya tidak seperti ada yang di dalam teori gitu. Iya benar, makanya penyelesaiannya. Makanya bertanya, berpraktek, jangan malu buat bertanya. Kalau misalnya ada kendala ya lo sharing session dulu lah gitu ya Bang ya. Ya baik, ini udah menjawab ya, insya Allah udah puas ya Bang Alfian. Dan yang pasti buat teman hukum, kalau ingin bertanya lagi soal permasalahan hukum dan teman-temannya, monggo silakan saja, bisa lewat WhatsApp ya, ataupun lewat email di dzvinsalo@gmail.com. Tapi kalau misalnya pengen jalur ekspres ya, kamu bisa langsung bertanya di kolom komentar yang ada di channel YouTube ini, gitu ya Bang Dendi ya. Jadi saya mau bilang begini, bahwa penyelesaian kalau tidak puas dengan apa yang dipertanyakan gitu ya, itu memang begitu. Tapi pada poinnya saya akan mengulangi bahwa itu ada wan prestasi, ada ingkar janjinya, disebabkan orangnya cedera janji itu karena dia tidak bayar, waktunya lambat gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Melakukan somasi. Kemudian masih tidak, maka orang yang melakukan wan prestasi itu ada hukumannya gitu. Ada bunganya. Kalau misalnya cedera janjinya terlambat waktunya berbulan-bulan, itu maka ada bunganya dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Nah, kalau mau bisa diselesaikan dengan baik, maka diselesaikan dengan baik. Kalau tidak, dilakukan gugatan ke pengadilan. Kalau sudah dilakukan gugatan pengadilan, maka tergugat ada resiko hukum yang akan diterima gitu. Dan itu saya tidak menjanjikan, tapi menurut saya kalau semua dasar buktinya sudah kuat, saya yakin yang melakukan wan prestasi cedera janji tadi pasti diwajibkan bayar oleh pengadilan. Pasti mikir-mikir kalau dia teruskan wan prestasinya, karena akan berimpact jelek buat dirinya. Betul? Dirinya, company-nya gitu ya kan. Aduh, nggak mau juga berurusan sama ujung-ujungnya urusan sama prodeo gitu kan. Kalau prestasi mungkin juga bisa kan, nggak sampai prodeo ya, nggak ada pidananya, perdata saja, perdata ya. Tapi kan nggak enak, malu kalau disita gitu kan asetnya gitu. Tuh kan, bukan lagi. Ya pasti buat teman hukum ini udah menjawab pertanyaan dari Mas Alfian ya. Dan tentu saja ini di akhir sesi untuk channel kami di hari ini, teman hukum, mungkin ada yang mau disampaikan sama dari Bang Dendi buat teman-teman hukum nih. Ini kayaknya sekarang ini Bang, yang lagi marak ini mengenai banyak juga teman-teman yang bertanya kasus ini Bang, Bang, bahas dong yang lagi viral gitu. Ini gimana Bang Dendi? Ini kayaknya kalau yang viral-viral kita bakal bahas sih, tapi lu tanya dulu di kolom komentar gitu kali ya Bang? Iya dong. Harus gitu ya Bang? Jadi kalau nggak ditanya di kolom komentar, saya kan beda, saya kan bukan akademisi, bukan dosen bener-bener. Dan bukan buat cari sensasi, ini memang pengen menyebarkan ilmu ke semua halayak. Bener gak sih? Saya lebih kepada misalnya masyarakat secara umum kan apa yang terjadi seperti biasa, ini kan biasa hal-hal yang terjadi di masyarakat gitu. Iya. Ada juga pertanyaan nih Bang Dendi, besok ngomongin lagi soal hukum waris dong Bang. Wah,
Kalau hukum waris kayaknya udah banyak ya Bang. Hukum waris tuh. Ada beberapa banyak ya, bicara waris misalnya. Apa tapi masalahnya apa? Saya Iya. bukan lagi mau ceramah hukum gitu. Jadi ininya apa namanya kontennya itu tanya Iya. jawab hukum, Iya. langsung ke persoalannya. Iya. Karena waris itu juga banyak persoalan. Wow, bukan Dia lagi. muslim apa non muslim. Nah. Karena secara kompetensi nanti dia pengadilan mana, pakainya agama atau tidak agama begitu kan. Iya, Terus iya. dia anaknya berapa itu udah beda lagi. Benar. Laki dan perempuan semua, laki dan perempuan, apakah perempuan semua itu beda lagi. Apakah sebapak atau seibu? Atau Jangan-jangan. sebapak seibu yang istrinya lebih dari satu, bisa juga. Aduh banyak ya ternyata ya waris banyak. itu ya. Ini buat teman-teman hukum tadi ini udah ini baru Ya, masuk di WhatsApp dalam, juga. dalam ini apa dalam mata kuliah hukum kan juga hukum waris itu tersendiri. Oh gitu ya Bang ya. Berapa semester tuh nanti Oh. bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau misalnya Jadi nggak bisa. nggak bisa dalam sekali cuma 15 setengah menit jam gitu, 15 menit ini ya, tapi pastinya buat teman hukum ini tadi ada yang barusan masuk ya pertanyaannya minta bahas soal hukum waris. Kayaknya kalau misalnya kamu belum tonton lo scroll lagi, banyak banget video-video kami sebelumnya yang berbicara soal hukum waris dari berbagai macam sudut persoalan gitu ya Bang. Ya, kalau mau tanya apa misalnya apakah waris itu? Nah, ya kita nggak apa-apa. Waris itu nanti besok minggu depan lah kita jawab ya kan. Iya baik. Apakah waris itu? Gitu. Waris itu adalah WARIS. Waris. Nah, itu kan Waris itu harus pakai W. W. Kalau nggak Depannya pakai W berarti Aris. Aris. Cowok, Bang. Cowok. Waris itu kan bukan jenis kelamin, Bang. Bukan. Dia harta. Oke, jangan lupa buat teman hukum untuk follow juga sosial media aku @cece sekali lagi @cece biar nambah follower yang banyak dari konten ini. Boleh ya Bang? Amin dong. Amin. Jangan lupa juga follow sosial medianya Bang Dendi seperti biasa adalah @dendi_vinsa. Bener gak sih? Apa? Sosial media kamu tuh? Dendi Vinsa nggak pakai Dendi, underscore. oke. Sorry, Dendi Vinsa sosial medianya. Dan juga jangan lupa juga untuk terus like, komen dan juga share video ini. Jangan lupa buat teman hot, teman hot lagi. Jangan lupa buat teman hukum. Gue berasa penyiar ya. Ini kita kan perdebatannya kan selalu begitu. Iya, Sahabat iya. hukum atau teman hukum. Teman hukum ya. Kenapa dia mau teman hukum ya? Melihatkan bahwa laki-laki selalu kalah dengan perempuan. Karena dia penyiar radio Hot FM yang biasa pakai teman hot. Jadi saya harus memakai teman hukum. Padahal saya yang biasa di GP Ansor itu memakainya sahabat, gitu kan? Makanya sahabat, saya mau pakai sahabat hukum ya, tapi saya kalah dengan lihat bahwa perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Bukan, karena saya hostnya, saya yang ngatur ini. What? Dia jawab ya. Baik teman hukum, thank you so much udah menonton. Jangan lupa like, comment dan juga share. Dan pastinya insya Allah ketemu lagi minggu depan di channel hukum yang sama, DZ Vinsa Official. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.